Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi, bahagian 6, seri yang kedua, kitab 2 Tawarik pasal 15, pembaharuan oleh Asa. Selamat membaca, mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Azaria bin Oded dihinggapi Roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa, dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan Dia. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam, dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan, mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya, dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu, tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin, dan orang-orang Efraim, Manasye, dan Simeon, yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya, ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu, mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan Allah Israel, harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati
Mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Bahkan Raja Asa memecat Maakah neneknya dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus, dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak, serta barang-barang lain. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-15. Sedikit perenungan mengenai pasal ini tentang dibangunkan oleh firman-Nya atau revival by His Word. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 15 ayat 2c. Sudah menjadi sifat dari manusia, bila sedang dalam masalah dan kesesakan, barulah mereka mencari dan mengingat Tuhan. Suatu saat, bangsa Israel sedang berada dalam kesulitan yang hebat. Kekacauan terjadi di mana-mana. Bangsa menghancurkan bangsa dan kota menghancurkan kota. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ini semua terjadi karena kesalahan dari bangsa Israel itu sendiri, sehingga Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 15 ayat 6. Bangsa itu menjalani kehidupan yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Mereka menyembah dewa-dewa dan patung-patung. Tetapi untunglah keadaan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Raja Asa pun segera sadar setelah ia menerima teguran dari Azaria bin Oded. Raja Asa dan seluruh rakyatnya tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Tuhan untuk segera bertobat. Sehingga dalam kesesakan itu mereka berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Mereka mencarinya dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 15 ayat 4. Dan tidak hanya itu saja, Raja Asa pun memerintahkan rakyatnya untuk menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia memperbaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 15 ayat 8. Melihat kesungguhan mereka untuk berbalik ke jalan yang benar, hati Tuhan yang penuh dengan kasih sayang itu tergerak untuk menolong dan memulihkan keadaan bangsa Israel dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Saudara dan saudariku, seringkali bila kita memiliki kemauan yang teguh untuk mencapai sesuatu, kita akan berusaha untuk mendapatkannya. Bahkan, segala tantangan dan hambatan akan kita terobos dengan semangat. Begitu pula lah bila kita memiliki kesungguhan hati dalam mencari Tuhan. Ayo, dengan semangat dan kesungguhan, kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Sebab janjinya pasti bahwa kita akan menemukan Dia.
Raja Asa telah membuktikannya dalam kesungguhannya mencari Tuhan, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan. Dan tidak ada lagi perang sampai pada tahun ke-35 dari pemerintahannya. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 15 ayat 19. Pena ilham ilahi roh nubuat kebahagiaan sejati, halaman 25 sampai halaman yang ke-28 menyatakan kepada kita tentang pertobatan. Bagaimanakah seorang manusia dapat benar di hadapan Allah? Bagaimanakah orang berdosa itu dapat dibenarkan? Hanya melalui Kristuslah kita dapat rukun dengan Allah dengan kesucian. Tetapi bagaimanakah kita datang kepada Kristus? Banyak orang yang menanyakan pertanyaan yang serupa itu, sebagaimana yang juga ditanyakan orang banyak pada hari Pentakosta ketika dosanya ditunjukkan. Mereka berseru, "Apakah yang wajib kami perbuat?" Jawab Petrus yang pertama ialah, "Hendaklah kamu bertobat." Terang besar Alkitab Kisah Para Rasul 2 ayat 37 dan 38. Pada saat yang lain dengan singkat dikatakannya, "Sebab itu hendaklah kamu menyesal dan bertobat supaya dosamu dihapuskan." Terang besar Alkitab Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Di dalam pertobatan, termasuk di dalamnya penyesalan akan dosa dan berpaling daripadanya. Kita tidak akan meninggalkan dosa itu kecuali kita melihat betapa jahatnya dosa-dosa itu. Sebelum kita mengenyahkannya dari dalam hati kita, tidak akan ada perubahan yang sesungguhnya di dalam kehidupan. Banyak orang yang gagal memahami apa sesungguhnya pertobatan itu. Banyak orang merasa sedih karena mereka telah berbuat dosa dan mengadakan pembaharuan secara lahiriah karena mereka takut terhadap perbuatan yang salah yang mereka lakukan akan membawa bencana kepada diri mereka sendiri. Tetapi bukan pertobatan yang semacam ini yang dimaksudkan oleh Alkitab. Mereka meratapi kesengsaraan melebihi dosa itu sendiri. Demikianlah duka yang dialami oleh Esau ketika hak sulungnya hilang untuk selama-lamanya. Demikian pun dengan Balhum atau Bileam. Takut karena malaikat Allah berdiri di tengah jalannya dengan pedang yang terhunus. Ia mengaku kesalahannya supaya nyawanya jangan binasa, tetapi bukan itulah pertobatan sejati terhadap dosanya. Tanpa perubahan maksud, tanpa rasa muak akan kejahatan. Yudas Iskariot pun setelah mengkhianati Tuhannya, ia hanya berseru, "Aku berdosa sebab menyerahkan darah orang yang tiada bersalah." Matius 27 ayat 4. Pengakuan terdorong oleh rasa bersalah dengan kekhawatiran akan hukuman yang dahsyat dan satu pandangan yang menakutkan atas penghukumannya. Akibat-akibat yang ditanggungnya memenuhi dirinya dengan perasaan yang dahsyat, namun tiada berakar dalam, dengan hati yang hancur di dalam jiwanya, karena ia telah mengkhianati anak Allah yang tiada bersalah sama sekali, serta menyangkal yang maha suci. Juga Firaun yang mengakui salahnya demi menghindari hukuman yang berikutnya, bahkan kembali melawan Allah begitu kutuk itu dihentikan. Semua ratapan semacam ini hanyalah akibat-akibat dosa itu, tetapi bukan karena berduka cita atas dosa itu sendiri. Tetapi apabila hati menyerah kepada pengaruh roh Allah, maka hati nurani akan dihidupkan, dan orang yang berdosa akan melihat hal-hal yang dalam dari kekudusan hukum Allah yang suci, dasar pemerintahan Allah di sorga dan dunia. Karena terang yang sebenarnya itu, yaitu yang menerangi tiap-tiap orang, turun ke dalam dunia, menerangi segenap sudut yang gelap dalam jiwa itu, dan hal-hal yang tersembunyi di dalam kegelapan dinyatakan. Terang besar Alkitab Yohanes 1 ayat 9. Keyakinan
mencekam hati dan pikiran. Orang berdosa mengalami satu perasaan takut untuk menghadap di dalam kesalahan dan ketidaksuciannya sendiri di hadapan Allah yang menyelidiki hati manusia. Dia memandang kasih Allah, keindahan kesucian, kegembiraan kesucian. Ia ingin disucikan dan dipulihkan dalam hubungan dengan sorga. Doa Daud setelah kejatuhannya menggambarkan keadaan duka sejati atas dosa itu. Pertobatan yang jujur dan dengan hati tulus dan dalam. Padanya tidak ada usaha hendak meringankan kesalahannya, tiada keinginan melarikan diri dari penghukuman yang mengancam. Membuat Daud tekun dalam doa. Daud melihat betapa besarnya pelanggaran yang diperbuatnya, diketahuinya jiwanya yang kotor. Ia benci terhadap dosanya. Bukan saja keampunan yang dimintanya, tetapi juga hati yang sejati. Dia merindukan kegembiraan yang kudus supaya dipulihkan selaras dengan hubungan kepada Allah. Inilah ungkapan jiwanya yang kiranya menjadi ungkapan jiwa kita juga. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Terang besar Alkitab Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku terhadap Engkau. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam keputusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih daripada salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang-tulang yang Kau rembukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku
supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Terang besar Alkitab Mazmur 51 ayat 2 sampai ayat yang ke-17. Pertobatan semacam ini di luar kemampuan kita untuk memenuhinya. Itu dapat diperoleh hanya dengan Kristus yang sudah diangkat ke atas dan telah memberikan segala karunia kepada manusia. Saudara dan saudariku, jika saat ini kita sedang dalam pergumulan yang berat, datang kepada Tuhan Yesus. Ia akan segera menolong dan memulihkan asal kita datang kepadanya dengan kesungguhan hati. Jika saat ini kita jauh dari jalan Tuhan, datang kepadanya dan segeralah bertobat dengan pertobatan yang sejati. Karena tangannya selalu terbuka untuk kita dan hidup kita pasti dipulihkan. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.